Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama akan membaca di dalam 2 Korintus 1-4. Saya akan membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 1-18. Tapi saya akan membaca ayat yang kedua saja, kedua dan ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tema firman Tuhan, orang Kristen itu menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang percaya menjadi surat Kristus yang hidup. Kita adalah surat Kristus yang hidup. Tidak semua orang percaya itu mengerti bahwa sebagai orang Kristen kita sesungguhnya keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi surat Kristus yang terbuka. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa keberadaan kita itu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang dan dibaca oleh semua orang. Sebab itu biarlah perkataan, perbuatan, tingkah laku kita itu haruslah bisa menjadi berkat dan kesaksian baik bagi orang dunia maupun kepada siapa saja. Perkataan, perbuatan, tingkah laku kita itu harus bisa menjadi berkat dan kesaksian baik kepada dunia ini ataupun kepada siapa saja. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup kita itu harus sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, kalau kehidupan kita sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seperti Kristus, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang Kristen yang gagal total. Di dalam 1 Yohanes tadi dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi siapa yang mengatakan dia ada di dalam Kristus, hidupnya itu harus sesuai dengan kehidupan daripada Kristus. Kalau kehidupan kita tidak memancarkan seperti Kristus, maka kita bisa disebut orang-orang Kristen yang gagal total. Sebab sasaran kita terutama yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, mari kita baca. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah
menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Orang percaya disebut sebagai surat Kristus. Artinya kehidupan kita itu bisa dibaca oleh semua orang. Hidup kita sama seperti surat yang terbuka, yang merupakan sarana komunikasi tanpa suara. Jadi dengan perbuatan kita ini kita bisa menunjukkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Walaupun kita tidak berkata-kata, tapi dunia itu akan mengerti. Dunia akan mengerti apa yang ada di dalam kita. Jadi itu dengan perbuatan kita yang ada di dalamnya, seandainya saudara-saudara menerima surat yang berisi tentang hal-hal yang menyedihkan, maka kita membaca surat yang berisikan itu tentang berita kebahagiaan ataupun kesedihan, maka kita pun akan turut merasakan kebahagiaan tersebut. Kalau kita menerima surat, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat itu isinya hal-hal yang gembira, maka kita akan merasa gembira. Kalau surat itu merasa berita tentang sakit penyakit dari saudara kita atau kedukaan, maka kita pun akan mencerminkan hal-hal yang sedih. Jadi apa yang harus kita lakukan bagi setiap orang yang membaca surat itu? Dia akan melihat dari kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tidak berteriak-teriak mengatakan saya adalah orang Kristen, tapi dari setiap perbuatan, tingkah laku, tutur kata kita itu dapat dilihat oleh semua orang bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh boleh mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian pula seharusnya kehidupan setiap pengikut Kristus, setiap anak-anak Tuhan, yaitu bisa dibaca oleh orang lain dan dapat memberitakan firman Tuhan dengan dampak yang positif. Kalau perbuatan kita, saya teringat waktu saya masih sekolahan saya itu tidak ada yang ke gereja, tidak ada yang Kristen. Begitu saya percaya kepada Tuhan, pernah guru sekolah saya itu datang lewat di gereja ini, waktu itu masih gereja yang lama. Dia mengatakan kepada saya lihat kamu. Karena waktu itu saya disuruh oleh almarhum Bapak Pendeta Likong yang itu untuk memimpin pujian. Dia mengatakan saya lihat kamu itu kok wajahnya beda, wajahnya itu begitu cerah. Ada satu perubahan. Dia bisa mengenali dari setiap apa yang ada di dalam diri kita. Kalau dulunya saya menjadi anak Tuhan, mungkin kalau orang lain melakukan kejahatan kepada saya balas 7 kali. Tetapi sejak Kristus ada di dalam diri kita itu ada perubahan. Kita bisa mencerminkan hal-hal yang positif sehingga meskipun kita belum bersuara, kita belum berkata-kata atau memberitakan Injil, tetapi melalui perkataan dan perbuatan kita yang berbeda dari dunia, kita sedang memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang
yang di sekitar kita. Jadi kita percaya dengan perbuatan kita, dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Mungkin dulunya kita suka bertengkar dengan orang, sering marah, sedikit-sedikit marah dan sebagainya. Tapi sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Harus ada satu perubahan yang total dalam diri kita supaya dapat dilihat oleh dunia ini bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Maka tidak disadari kita sedang memperkenalkan Kristus. Kita sedang menunjukkan Kristus kepada dunia ini. Kepada orang tua, kepada keluarga saya. Dulunya saya hanya satu orang yang ke gereja satu rumah. Kalau mau ke gereja saja sembunyi-sembunyi. Sepatunya dibawa masukin tas. Tetapi dari perubahan itu bisa membuat keluarga orang tua saya percaya kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita boleh memperkenalkan Kristus kepada dunia sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka. Tidak usah gembar-gembor kita memberitakan Injil, tapi dengan perubahan, dengan tingkah laku, dengan tutur kata, perbuatan kita itu sudah mencerminkan Kristus kepada dunia ini. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Dan mereka dapat mengenal Kristus melalui setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Sebab itu di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kita malah jadi batu sontohan. Oh, itu orang Kristen katanya. Tapi masih bertengkar sana sini. Masih hutang sana sini tidak bayar dan sebagainya. Biarlah kita berubah seperti Kristus telah berubah. Kita akan mampu memancarkan Kristus itu kepada dunia ini. Agar dunia dapat melihat dan dunia dapat mengenal Kristus dari setiap tutur kata, perbuatan, tingkah laku kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu hati-hatilah kita hidup di dalam dunia karena kita adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dapat dibaca, hidup kita itu dapat dibaca oleh semua orang. Saya pun lagi belajar. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu berubah untuk menjadi seperti Kristus. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa, Bapa yang ada di dalam surga, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur. Engkau mengajarkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang seperti Engkau, menjadi surat yang terbuka yang dapat dilihat oleh dunia, baik dalam tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kita semuanya boleh mencerminkan nama-Mu kepada dunia ini agar mereka dapat mengenal Engkau lewat setiap tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih, kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus berikan kepada kami kemampuan.
Kami berdoa terus untuk seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Berkati mereka, peliharakan mereka, lindungi mereka, dewasakan rohani mereka senantiasa. Berkati Ibu Gembala kami, berkati call center yang dengan setia melayani kami. Tuhan, Engkau balas, Engkau pakai mereka boleh menjadi alat, makin hari makin heran. Terpuji namamu, segala hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi jemaat GPDI El Shaddai, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik, penghiburan dan menguatkan hati jemaat GPDI El Shaddai dalam pekerjaan dan perbuatan baik. Terima kasih. Sekian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.